Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Persilai Lai, jurusan Manajemen Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang mata kuliah Komunikasi Bisnis. Topik yang akan saya bahas dalam presentasi ini adalah komunikasi verbal dan non-verbal. Secara etimologi komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu cum atau kata Jepang yang berarti dengan atau bersama dengan kata umus atau sebuah kata bilangan yang berarti satu. Dua kata tersebut membentuk kata benda, yakni komunio. Komunio ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai communion, yang memiliki arti yaitu kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, atau hubungan. Menurut Agus, komunikasi diartikan sebagai pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukaran, pikiran, atau hubungan. Komunikasi ini juga dapat dibedakan lagi ke dalam beberapa bentuk. Pembagian komunikasi dari segi penyampaiannya ada komunikasi lisan maupun tertulis. Dari beberapa sumber kini menambahkan komunikasi elektronik. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tulisan, atau bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata baik dalam bentuk percakapan maupun tulisan. Komunikasi verbal mengandung makna denotatif. Media yang sering dipakai yaitu bahasa, karena bahasa mampu menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain. Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Kita masuk pada slide yang berikut, yaitu bahasa. Menurut Rahmat, mendefinisikan bahasa secara fungsional dan formal. Secara fungsional, bahasa diartikan sebagai alat yang memiliki bersama untuk mengungkapkan gagasan. 1. Bahasa. Pada dasarnya bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang digunakan adalah bahasa lisan, tertulis pada kertas atau elektronik. Bahasa suatu bangsa atau suku berasal dari interaksi dan hubungan antara warganya satu sama lain. 2. Keterbatasan bahasa. Keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek. Kata-kata adalah kategori-kategori untuk merujuk pada objek tertentu, orang, benda, peristiwa, sifat, perasaan, dan sebagainya. Tidak semua kata tersedia untuk merujuk pada objek. Suatu kata hanya mewakili realitas, tetapi bukan realita itu sendiri. Dengan demikian, kata-kata pada dasarnya bersifat parsial, tidak melukiskan suatu secara eksak. Kata-kata sifat dalam bahasa cenderung bersifat dikotomis, misalnya baik buruk, kaya, miskin, pintar, bodoh, dan sebagainya. Tata bahasa meliputi 3 unsur. 1. Fonologi, merupakan pengetahuan tentang bunyi-bunyi dalam bahasa. 2. Sintaksis, merupakan pengetahuan tentang cara pembentukan kalimat. 3. Semantik, merupakan pengetahuan tentang arti kata atau gabungan kata-kata. 3 fungsi bahasa. Ada 3 fungsi bahasa sebagai berikut. Menurut Larry L. Barker, bahasa mempunyai 3 fungsi. 1. Penamaan, naming atau labeling. Penamaan atau penjulukan merujuk pada usaha mengidentifikasikan objek, tindakan, atau orang dengan menyebut namanya.
sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi. 2. Interaksi. Fungsi interaksi menekankan berbagai gagasan dan emosi yang dapat mengundang simpati dan pengertian atau kemarahan dan kebingungan. 3. Transmisi informasi. Kata merupakan unit lambang terkecil dalam bahasa. Kata adalah lambang yang melambangkan atau mewakili sesuatu hal, entah orang, barang, kejadian, atau keadaan. Jadi kata itu bukan orang, barang, kejadian, atau keadaan sendiri. Makna kata tidak ada pada pikiran orang. Tidak ada hubungan langsung antara kata dan hal. Yang berhubungan langsung hanyalah kata dan pikiran orang. Pengertian komunikasi lisan ialah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan langsung. Contohnya saat komunikasi dengan tatap muka langsung. Selain itu, komunikasi lisan ini juga dapat dilakukan melalui alat yang berupa komputer yang telah dilengkapi dengan fasilitas konferensi jarak jauh. Dapat juga tatap muka yang melalui televisi sirkuit tertutup. Komunikasi tertulis ialah komunikasi yang dilakukan yang melalui sebuah tulisan yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat yang melalui pos, telegram, telefaks, fax, email, dan sebagainya. Dalam dunia bisnis komunikasi tertulis ini terbilang sering dilakukan. Contoh, bentuk komunikasi tertulis misalnya ketika melakukan surat menyurat bisnis seperti membuat dan mengirim surat teguran kepada nasabah yang menunggak pembayarannya, membuat dan mengirim surat aduan kepada pihak lain, membuat dan mengirim surat penolakan kerja, membuat dan mengirim surat penawaran harga barang kepada pihak lain, membuat dan mengirim surat konfirmasi barang kepada pelanggan, membuat dan mengirim surat pemesanan barang kepada pihak lain, membuat dan mengirim surat permintaan barang kepada pihak lain, membuat dan mengirim surat kontak kerja kepada pihak lain, member informasi kepada pelanggan, dan meminta informasi produk-produk baru. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Nonverbal juga bisa diartikan sebagai tindakan-tindakan manusia yang secara sengaja dikirimkan dan diinterpretasikan seperti tujuannya dan memiliki potensi akan adanya umpan balik dari penerimanya. Dalam arti lain, setiap bentuk komunikasi tanpa digunakan lambang-lambang verbal seperti kata-kata, baik dalam bentuk percakapan maupun tulisan. Komunikasi nonverbal dapat berupa lambang-lambang seperti gestur, warna, mimik, wajah, dan lain-lain. Jenis komunikasi verbal: A. Berbicara dan menulis. B. Mendengarkan dan membaca. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal konvokal. Contoh komunikasi verbal vokal adalah presentasi dalam rapat, dan contoh komunikasi verbal non-vokal adalah surat menyurat bisnis. Membaca, mendengar, dan mendengarkan itu kata yang mempunyai makna berbeda. Mendengar berarti semata-mata memungut getaran bunyi, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengar. Mendengarkan melibatkan 4 unsur, yaitu mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari suatu yang ditulis. Klasifikasi pesan nonverbal.
Teman-teman bisa melihat bahwa klasifikasi pesan nonverbal yang dikemukakan oleh Rahmat yaitu terdiri dari 9 klasifikasi pesan. Fungsi pesan nonverbal. Menurut Mark L. Knapp menyebut 5 fungsi pesan nonverbal yang dihubungkan dengan pesan verbal. 1. Repetisi, yaitu mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. 2. Substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. 3. Kontradiksi, menolak pesan verbal atau memberi makna yang lain terhadap pesan verbal. 4. Komplemen, yaitu pelengkap dan memperkaya makna pesan nonverbal. 5. Aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. 6 alasan nonverbal. Menurut Dale G. Litters, dalam menyebutkan 6 alasan mengapa pesan nonverbal sangat signifikan, yaitu 1. Faktor-faktor nonverbal sangat menentukan makna dalam komunikasi interpersonal. 2. Perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan lewat pesan nonverbal ketimbang pesan verbal. 3. Pesan nonverbal menyampaikan makna dan maksud yang relatif bebas dan penipuan distorsi dan keracuan. 4. Pesan nonverbal mempunyai fungsi metakomunikatif yang sangat diperlukan untuk mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi. 5. Pesan nonverbal merupakan cara komunikasi yang lebih efisien dibandingkan dengan pesan verbal. 6. Pesan nonverbal merupakan sarana sugesti yang saling tepat. Perbedaan antara komunikasi verbal dan nonverbal ada 3. 1. Kesengajaan pesan. 2. Tingkat simbolisme dalam tindakan atau pesan. 3. Pemrosesan mekanisme. Pengertian komunikasi lisan ialah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi parapersonal atau individu yang berkomunikasi berhadapan langsung. Contohnya saat komunikasi dengan tatap muka langsung. Selain itu, komunikasi lisan ini juga dapat dilakukan melalui 2 perbedaan simbolik. Kadang-kadang niat atau intent ini dapat dipahami karena beberapa dampak simbolik dari komunikasi kita. Misalnya, memakai pakaian dengan warna atau model tertentu mungkin akan dipahami sebagai suatu pesan oleh orang lain. Misalnya, berpakaian dengan warna hitam akan diberi makna sebagai ungkapan ikut berduka cita. Komunikasi verbal dengan sifat-sifatnya merupakan sebuah bentuk komunikasi yang diantarai dalam arti kita mencoba mengambil kesimpulan terhadap makna apa yang diterapkan pada suatu pilihan kata. Kata-kata yang kita gunakan adalah abstraksi yang telah disepakati maknanya, sehingga komunikasi verbal bersifat intensional dan harus dibagi. Di antara orang-orang yang terlibat dalam tindak komunikasi, sebaliknya komunikasi nonverbal lebih alami. Isi operasi sebagai norma dan perilaku yang didasarkan pada norma. Kita masuk pada slide yang berikut, yaitu bahasa. Menurut Rahmat, mendefinisikan bahasa secara fungsional dan formal. Secara fungsional, bahasa diartikan sebagai alat yang memiliki bersama untuk mengungkapkan gagasan.
Fungsi komunikasi verbal dan non-verbal. Meskipun komunikasi verbal dan non-verbal memiliki perbedaan-perbedaan, namun keduanya dibutuhkan untuk berlangsungnya tindak komunikasi yang efektif. Fungsi dari lambang-lambang verbal maupun non-verbal adalah untuk memproduksi makna yang komunikatif. Fungsi lain dari komunikasi non-verbal adalah mengatur pesan verbal, pesan-pesan non-verbal, berfungsi untuk mengendalikan sebuah interaksi dalam suatu cara yang sesuai dan halus. Seperti misalnya, anggukan kepala selama percakapan berlangsung. Selain itu, komunikasi nonverbal juga memberi penekanan kepada pesan verbal seperti mengacungkan kepalan tangan, dan akhirnya fungsi komunikasi nonverbal adalah pelengkap pesan verbal dengan mengubah pesan verbal seperti tersenyum untuk menunjukkan rasa bahagia kita. Demikian presentasi saya di siang ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Thank you.